akan menampilkan kisah legenda Reog Ponorogo. Alkisah, pada zaman dahulu kala di kerajaan Kediri hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Songgolangit. Karena enggan untuk menikah, sang raja Kediri pun menanyakan perihal itu. Dewi Songgolangit pun pergi bertapa di tengah hutan. Setelah beberapa hari bertapa, Dewi Songgolangit pun mendapatkan keputusan. Dewi Songgolangit segera pergi menemui Raja Kediri untuk menyampaikan keputusannya. Raja Kediri pun mengumumkan sayembara untuk mencari calon suami putrinya. Wahai rakyatku, jika kalian ingin menjadi pewaris tahtaku, maka menikahlah dengan putriku. Tetapi ada 3 syarat yang harus kalian penuhi, yaitu menghadirkan 144 ekor kuda kembar dan hewan berkepala 2, serta berakhir tangan mencucikan sendi yang baru. Kabar itu pun tersebar dan banyak orang mengundurkan diri karena tidak sanggup memenuhi syarat yang mustahil dilakukan. Akan tetapi ada 2 orang raja yang menyanggupi syarat tersebut. Mereka adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Wono Sewandono dari Kerajaan Bantarangin. Saya, Pati Bujanggono, ingin menyampaikan pesan dari Raja Wono Sewandono dari Kerajaan Bantarangi di daerah Muter. Saya, Pati Bitara ini menyampaikan pesan dari Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya. Baiklah, semoga berhasil.
memata-matai Raja Lono Sewardana. Itu kalau segeralah engkau mengirim 2 mata-mata ke kerajaan Bantarangi. Baik, Tuan. Saya perintahkan kalian sekarang untuk memata-matai kerajaan Bantarangi sekarang. Beberapa hari kemudian, Idrkolo menghadap Raja Sukobarong dan melaporkan hasil pengamatannya. Rupanya aja, ternyata Raja Kono Sewardana sudah memenuhi syarat dan tersisa hanya hewan berkepala 2. Itu kalau segeralah engkau menyiapkan prajurit dengan senjata lengkap. Kita akan merangkak semua syarat yang telah diperoleh Lono Sewardana. Baik, Tuan. Di pihak lain, Raja Lono Sewardana sedang berusaha keras mengumpulkan syarat yang diminta Dewi Songolangit. Dalam tempo yang relatif singkat, 2 dari 3 syarat berhasil terpenuhi, kecuali hewan berkepala 2. Lono Sewardana kemudian memerintahkan prajurit untuk berhenti mencari, karena dia sendiri yang akan mengusahakannya. Tetapi ketika hendak meninggalkan kerajaan, Patih Bujangano datang menghadap. Wahai rajaku, sesungguhnya ada mata-mata dari kerajaan Lodaya yang sedang mengintai. Baik rajaku. Kita dimintakan raja untuk menyamar seperti rakyat biasa agar dapat menemukan petunjuk dari kerajaan Lodaya. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa ada seorang prajurit Lodaya yang telah melakukan penyamaran di Heger. Prajurit itu kemudian ditangkap dan diinterogasi. Apa mau kamu? Apa masuk ke kerajaan Bantarangi? Tetapi ketika sedang diinterogasi, tiba-tiba prajurit dari Lodaya itu mengakhiri hidupnya sendiri.
meminang Dewi Songgolangit. Ketika penyerbuan telah mendekati istana, barulah Raja Singobarong terbangun karena mendengar suara keributan. Dengan amarah karena tidurnya terganggu, ia bergegas menuju istana untuk mencari siapa pelakunya. Raja Klono Sewardana pun langsung menghadapnya. Mengetahui bahwa yang membuat keributan adalah Klono Sewardana, Singobarong pun semakin murka, yang akhirnya mereka saling beradu kesaktian. Klono Sewardana mengeluarkan pusaka andalannya berupa cemeti bernama Pecut Samandiman. Saat Pecut Samandiman mengenai tubuh Singobarong, seketika tubuhnya terpental terkapar di atas tanah. Hingga akhirnya Singobarong pun ditangkap dan dibawa menuju kerajaan Bantarangin. Singkat cerita, setelah semua syarat terpenuhi, Prabu Klono Sewardana bersama pengiringnya datang ke Kediri untuk meminang Dewi Songgolangit. Sesampainya di sana, mereka melakukan sebuah pertunjukan berupa barisan 144 kuda kembar dalam iringan gamelan, kendang, dan trompet. Di